Sebelum melanjutkan kisah ini, ada baiknya teman-teman memberi komen berupa saran agar sang penulis lebih bersemangat untuk melanjutkan cerita ini. Terima kasih. Bab 21. Rahasia terbesar Adnan. Di Adnan. Adnan baru saja keluar kamar dan langsung menghampiri kedua orang tuanya yang sedang santai menikmati secangkir kopi dan cemilan yang ada di atas meja. Dedi, 2 minggu lagi, para pemegang saham mengadakan rapat tahunan sekalian pemilihan CEO. Adnan ikut duduk berhadapan dengan mereka. Raka tetap saja diam. Dia hanya memandang layar televisi yang terpampang di hadapannya. Posisi CEO harus tetap dalam genggaman kita, bagaimanapun itu. Raka mengangkat cangkir di hadapannya, lalu kemudian menyeruput isinya. Apa aku masih bisa menduduki kepemimpinan CEO di Italia Group? Sedangkan kita tahu bersama, saham yang kita punya sekarang tinggal 30% saja. Adnan mulai panik dengan posisinya di Italia Group. Peluang kamu jadi CEO masih sangat besar. Kamu tahu sendiri, pemegang saham yang 50% itu belum pernah muncul di perusahaan. Semua keuntungan dari pemegang saham yang 50% itu dialihkan ke lembaga sosial. Kemungkinan besar, saham yang 50% itu sudah diserahkan nenek piot itu pada lembaga sosial, bukan pada seseorang. Jadi, kamu bisa menekan pemilik saham yang 20% itu untuk mendukungmu nanti saat pemilihan. Raka meyakinkan Adnan yang mulai kurang percaya diri. Betul kata dedimu, kamu harus menjadi CEO di Thalia Group, apapun yang terjadi. Momi tidak mau perusahaan Thalia Group dipimpin oleh orang yang bukan dari keluarga ini. Lanjut Tania. Tania juga mulai merasa panik karena sudah merasa terancam akan posisi Adnan di Thalia Group. Makanya itu Mom, Dad, Adnan berencana memberikan semua saham kita 20% untuk Gabriel dan Sonya. Mulai sekarang, mereka harus mulai ikut andil dalam perusahaan kita itu. Bagus, kalian harus bekerja sama untuk mengembangkan perusahaan nenek moyang kita. Dan setelah Gabriel lulus kuliah, semua saham kita di Thalia Group, biar dia yang kelola. Kita hanya menunggu hasilnya saja. Ucap Raka, antusias sambil tersenyum tipis. Entah apa yang sekarang ada di pikiran pria Parubaya itu. Tidak lama kemudian, Sonya dan Gabriel datang. Sepertinya kedua perempuan itu habis berbelanja banyak, melihat banyak sekali paper bag yang mereka tenteng. Pagi Opa, pagi Oma, sapa Gabriel sambil duduk. Kalian ini dari mana saja? Tanya Adnan. Kami habis shopping sayang. Kamu tahu sendiri bukan? Anak kita ini kemauannya harus selalu dituruti. Balas Sonya. Biarkanlah Gabriel menikmati jeripaya kita selama ini. Toh, biarpun mereka menghabiskan barang-barang yang ada di mall, harta kita juga tidak bakalan habis sampai 4 turunan. Tania membelai pucuk kepala Gabriel. 7 keturunan Oma. Gabriel membetulkan ucapan Tania. Seketika mereka semua tertawa. Bagaimana tidak, perusahaan yang mereka pegang sekarang adalah perusahaan raksasa yang merajai dunia bisnis di Eropa maupun Asia. Memegang saham 4% saja di perusahaan Thalia Group bisa membeli satu rumah mewah
dalam sebulan. Terus, bagaimana dengan Saga? Dia adalah pemegang saham 5% dari perusahaan kita. Kalau cuma 5% saja, dia tidak akan bisa berkutik, asal jangan para pemegang saham lain sampai berpihak padanya. Bisa-bisa dia menjadi ancaman besar buat kita. Balas Raka. Sekuat apa sih perusahaan Saga sehingga perusahaan besar seperti Thalia Group tidak bisa menggeser atau menyentil perusahaannya? Tanya Adnan yang sudah sedari dulu ingin tahu kuasa perusahaan Saga. Perusahaan Saga masih kalah jauh dengan perusahaan kita. Cuman perusahaan Saga memiliki banyak kolega. Sekali perusahaan lain menyentil perusahaannya, maka perusahaan besar apapun itu pasti akan goyah dibuatnya. Yaitu tadi, karena ikatan saling membantu mereka sangat kuat. Kuingatkan padamu Adnan, kamu jangan sampai mencoba mengusiknya seperti aku dulu mengusik perusahaan kakeknya. Tegas Raka. Pantas saja, dia sama sekali tidak gentar saat aku mengancamnya. Kembali ke rumah sakit, Saga dan Melati masih berada di ruangan yang sama di mana Gio sedang dirawat. Sementara Thomas sudah pulang karena ada urusan penting yang harus dia selesaikan. Saga dan Melati masih canggung untuk saling menyapa. Saga sesekali memperhatikan gerak-gerik Melati hingga membuatnya terkadang tersenyum-senyum sendiri. Melati ini semakin dilihat, semakin menggemaskan. Ingin sekali rasanya aku mencubit pipi tembemnya itu. Ucap Saga dalam hati. Melati yang sedari tadi merasa diperhatikan oleh dua bola mata Saga, merasa risih sendiri. Gerakannya terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya saking groginya. Mengambil air lalu meminumnya, padahal saat itu dia sama sekali tidak haus. Apaan sih Tuan Saga? Apa tidak ada pekerjaan lain selain menatapku seperti itu? Waktu terus berlalu. Jam berganti menit, menit berganti detik. Hingga 1 jam sudah berlalu. Mereka hanya saling diam karena tidak tahu harus bicara apa. Ah, rintih Gio terdengar. Saga dan Melati segera bergegas menghampiri Gio di pembaringan. Nak, kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu sekarang? Saga dan Melati bersamaan hingga membuat keduanya kembali saling menatap. Kok bisa sih bareng seperti ini? Melati membuang pandang. Dia mengangguk pelan. Rasa nyeri menghalangi pergerakannya. Tuan, apa saya boleh minta tolong? Melati sedikit merasa enggan. Bilang saja, apa yang harus aku perbuat untukmu? Tolong panggilkan Dokter Rian kemari. Soalnya kalau aku yang melakukannya, takutnya Gio mencariku. Baiklah, Ade jangan sungkan bila Ade membutuhkan bantuan Baban. Saga berlalu sambil tersenyum. Apaan sih orang itu? Kenapa hari ini tingkahnya aneh-aneh? Apa dia salah makan obat? Saga berlari kecil menuju ruangan Dokter Rian. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Saga tiba juga di ruangan itu. Tanpa mengetuk pintu terlebih dulu, Saga langsung memutar knop pintu, lalu mendorongnya. Kenapa tidak memberi kabar kalau kamu mau datang kemari? Aku ini bos, jadi tidak setiap kali aku datang harus memberi kabar padamu. Cepat berdiri dan ikut aku. Ikut kemana? Ikut saja. Kamu tidak usah bawel.
kayak emak-emak. Mau tidak mau, Dokter Rian pun berdiri dan mengikuti Saga yang sudah pergi terlebih dulu. Saya baru ingat, anak yang dulu pernah kamu bawa ke sini bukan? Ucap Dokter Rian di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke ruangan Geo. Ternyata ingatanmu masih bagus, jawab Saga tanpa menghentikan langkah kakinya. Sebenarnya Geo itu siapa? Saya perhatikan selama ini, kamu sangat peduli padanya. Gio itu sudah aku anggap sebagai anak sendiri. Setiap kali melihatnya, terasa aku sudah benar-benar jadi ayah. Andai anak kami hidup, mungkin sekarang sudah seumuran dengan Gio. Tampak kesedihan di mata Saga. Terus, apa yang terjadi dengannya? Saat kami melakukan operasi, saya melihat banyak luka di tubuhnya. Dan parahnya lagi, tulang kakinya sampai patah. Abraham diam beberapa saat. Kamu kenal Adnan? Tuan muda, Talia Group masukmu. Betul. Apa dia yang melakukan semua itu? Tebakanmu benar kali ini. Sepertinya dia itu ingin sekali melenyapkan anak itu dari muka bumi ini. Ucap Saga rada emosi. Astaga, pantasan Tuhan membuatnya mandul. Ucap Dokter Rian tanpa sadar. Apa katamu? Adnan mandul? Saga langsung menghentikan langkahnya dan menatap tajam ke arah Dokter Rian. Tatapan Saga yang begitu tajam membuat Dokter Rian menaikkan sebelah alisnya. Kamu kayak baru melihat cowok ganteng saja. Dokter Rian sedikit geli melihat tatapan Saga itu. Kamu jelaskan tidak? Saga dengan sedikit membentak, membuat nyali Dokter Rian menciut. Aku heran sama kamu, Saga. Sejak kenal sama Gio, sifat kepomu kayak ibu-ibu lagi kasmaran. Oke, kalau kamu tidak mau menurut, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Saga memberi senyum tak bermakna pada Dokter Rian. Ais, iya, selalu menggunakan kekuasaan untuk menekan bawahan. Dokter Rian menggaruki kepalanya hingga membuat rambutnya acak-acakan. Nah, kamu tahu itu. Kalau kamu tidak mau nurut ke atasanmu, maka di luar sana tidak terhitung jumlahnya yang ingin duduk di kursi kebesaranmu saat ini. Saya tersenyum tipis melihat tingkah Dokter Rian. Pagi itu, saya berencana akan pergi ke Paris untuk mengadakan pertemuan antara dokter seluruh dunia. Belum juga sampai di bandara, Dokter Vian menelponku. Katanya ada pasien kecelakaan yang harus segera dioperasi. Niat hati ingin ke Paris, akhirnya gagal. Saya balik ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, saya melihat Adnan terbaring di atas tempat tidur rumah sakit. Adnan saat itu tidak sadarkan diri. Dokter Rian kembali mengingat peristiwa beberapa tahun silam. Saya menyuruh perawat untuk memasukkan Adnan ke ruang operasi. Kutatapi sekujur tubuh Adnan. Ternyata tidak ada luka serius di sana. Setelah kuteliti lebih lanjut, ternyata Adnan mengalami luka dalam. Benturan di bagian alat vital Adnan sangat parah. Beberapa hari kemudian baru diketahui kalau alat produksi Adnan rusak dan dipastikan Adnan tidak bisa memiliki keturunan sampai kapanpun. Dokter Rian dengan raut wajah prihatin atas kejadian itu. Kasian juga Adnan itu. Tapi jangan khawatir, Saga.
Ubi talasnya masih hidup. Dokter Rian senyum-senyum pada Saga. Apa hubungannya denganku? Sebuah sentilan mendarat di kening Dokter Rian. Bukannya protes, Dokter Rian malah tertawa terbahak-bahak. Siapa tahu? Hahaha. Apa keluarganya mengetahui hal itu? Tanya Saga lagi. Hari di mana tes itu keluar, istri Adnan datang. Saya menceritakan semuanya, tapi istrinya mengancamku supaya tidak membuka rahasia ini kepada siapapun. Terus, kenapa kamu menceritakannya padaku? Tatap dekat Saga pada dokter muda itu. Karena tadi kamu memaksaku. Ekspresi wajah Dokter Rian seketika berubah. Kini giliran Saga yang terbahak melihat ekspresi wajah Dokter Rian. Mau protes tapi takut padanya. Kalau Adnan mandul, terus anak gadis yang memanggilnya Dedi waktu itu siapa? Anak orang dong, masa anak robot? Malah Dokter Rian asal. Saya mendengar jawaban Dokter Rian hanya bisa menggeleng.